Brownies ketan hitam, rasa coklatnya dapet dan rasa otentik dari ketan hitamnya juga dapet. Ini enak banget, super moist dan bikinnya gampang banget tanpa oven, jadi wajib coba. Penasaran? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel NIM Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin brownies ketan hitam. Pertama tentu aja kita pakai di sini mau aku lelehin dulu bersama dengan mentega, atau kalau mau diganti dengan margarin boleh. Terus aku kombinasiin sama minyak sayur. Tapi kalau mau diganti minyak sayur semua juga lemaknya boleh-boleh aja, atau mau pakai full mentega juga boleh. Terus kemudian setelah dilelehkan kita sisihkan dulu, biarkan dia lebih suhu ruang. Di wadah lain aku mau mixing 6 butir telur, lalu kemudian ini mau aku mixing bersamaan dengan gula pasir. Di sini aku tulis 200 gram, tapi kalau yang suka kurang manisnya, nggak usah terlalu manis, bisa dikurangin sampai 175 gram aja. Lalu tambahin dengan emulsifier atau SP, TBM atau Ovalet, itu bisa saling menggantikan, banyaknya sekitar 1 sendok teh aja. Lalu kemudian di mixing menggunakan kecepatan tinggi sampai nanti dia lebih pucat dan dia akan lebih mengembang. Nanti warnanya lebih pucat, terus nanti dia lebih kental, dan kalau jatuhnya nanti jadi lebih berjejak seperti ini kurang lebih. Kemudian aku mau tambahin bahan keringnya. Tentu aja kita pakai tepung ketan hitam ya. Ini banyaknya 250 gram atau seperempat. Biasanya satu bungkus tuh kemasan seperempat gitu, langsung kita pakai semua aja, jadi nggak pakai sisa-sisa. Di sini aku tambahin coklat bubuk dan garam. Coklat bubuknya boleh juga diganti dengan coklat bubuk hitam kalau ada, atau tulip noir. Gunanya supaya warna browniesnya nanti jadi lebih pekat hitam aja sih. Nah ini aku mixing lagi, masih menggunakan mixer, tapi kecepatan rendah aja dan sebentar aja. Setelah lebih rata, dan sebenarnya ini gak rata-rata banget sih, nanti pun aku pakai spatula untuk ngeratain lagi. Aku mau masukin tadi tuh di sisi dan mentega yang udah dilelehkan, aku mau tambahin ke sini. Lalu kemudian aku juga mau menambahkan kental manis atau susu kental manis. Banyaknya sekitar 30 gram, atau ada yang sasetan itu isi netonya sih sekitar 35 gram ya. Aku pakai satu saset. Atau kalau enggak ya ditimbang aja, banyaknya sekitar 30 gram atau sekitar 2 sendok makan deh. Lalu kemudian diaduk rata lagi, masih pakai kecepatan rendah dan sebentar aja, sekedar rata aja. Karena nanti aku mau tetap ngeratain pakai spatula. Khawatir ada bagian di bagian bawahnya itu di sisi cairnya belum keaduk sempurna gitu. Dan nggak lama-lama menggunakan mixer juga ya, khawatir over mixing juga. Di sini bisa dilihat ya, aku pakai spatula masih ada bagian bawah yang belum keaduk rata. Dan ini juga aku udah nambahin sedikit, sekitar setengah sendok teh tulip noir atau coklat bubuk hitam supaya warnanya lebih pekat aja, tapi itu opsional aja sih. Dan ntar kalau dikukus juga dia bakal lebih pekat. Aku pakai loyang tulban ukuran 24 cm dan aku oles menggunakan Carlo. Oles rata tetap, walaupun ini judulnya loyang granit anti lengket, tapi harus bener dioles, make sure supaya nanti hasil cake-nya mulus dan bagus. Lalu adonannya dituang ke sini, dan ingat siapkan klakat atau kukusan atau dandang kukusan atau steamer, dipanasin sampai penuh dengan uap dan tutupnya dialasi dengan serbet. Jadi saat loyang kuenya masuk itu pastiin dandang kukusan, panci kukusannya tuh udah bener-bener panas. Nah ini dia udah siap mau aku kukus. Di sini pastiin juga sebenarnya boleh pakai loyang apa aja, yang penting sesuai dengan besar dari pancinya ya. Nah di sini udah penuh uap kayak gini, tinggal kita kukus aja, lamanya sekitar 30 sampai 35 menit. Menggunakan api sedang ke besar dan jangan dibuka-buka saat proses mengukus. Nah setelah 30 menitan kita buka dan hasilnya dia pasti udah matang sebenarnya sih. Tapi kalau mau mastiin lagi, lakukan tes tusuk, boleh-boleh aja. Misalnya khawatir bagian dalamnya belum matang, boleh-boleh aja lakukan tes seperti ini. Kalau udah nggak ada yang nempel berarti udah matang sempurna. Tinggal matiin aja kompornya, api kompornya, dan siap untuk diangkat. Ini dalam keadaan masih panas, mau aku balik, mau aku keluarin dari loyangnya, dan
Ini memang nggak lengket sih, karena kan kita tadi udah oles pakai Carlo dan loyangnya juga granit anti lengket sebenarnya ya. Walaupun kalau nggak dioles dia sebenarnya lengket-lengket dikit sih. Ini dia hasilnya mulus banget, aku suka banget, dan harum aroma coklat serta ketan hitam tuh kayak saling berlomba. Asik, saling berlomba. Ini hasilnya lembut banget, beneran fix lembut banget, no kering-kering gitu. Kalau kalian ngebayangin bolu ketan hitam yang dikukus tuh bakalan kering, ini enggak, ini lembab, lembut, dan ini enak banget. Jadi dicoba deh beneran. Rasa dari ketan hitamnya nggak hilang, tapi berpadu dengan rasa coklat brownies gitu, enak banget. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi brownies apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.